La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Iftah lana futuhal arifin waftah lana abwaabal karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena di antara hambanya Allah memilih kita untuk bisa duduk sama-sama hadir di majelis ilmu yang mana telah kita dahului juga dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang hadir di majelis ilmu itu Allah ampuni semua dosanya. Kemudian Allah angkat derajatnya di surganya dan Allah luaskan rezekinya seluas-luasnya, sama ada rezeki di dunia dan juga rezeki yang menyampaikan kita ke surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kalau kabulan kita haturkan keharibahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Jadi setiap ibadah yang kita laksanakan itu akan menjadi kenangan indah nanti di akhirat. Kenapa? Karena hidup ini sebentar. Hidup ini sebentar. Kalau kita sudah di alam kubur, kita akan terjaga. Seolah-olah hidup di dunia itu mimpi sebentar saja. Maka di situ dia akan, apabila ada nanti beberapa ibadah yang pernah dia laksanakan, itulah nanti kenangan dia yang paling indah selama di dunia. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia, nah bahimat bahasa Banjarnya, ya kak, bersungguh-sungguh dalam hal apa? Menambah-nambah saldo pahala kita untuk bekal kita di alam barzakh. Kenapa? Karena kalau sudah di alam barzakh ada kawal lagi kita bergulir di sini nih Pak. Nah pandai-pandai kita, ya kak, kayak hadir di majelis ilmu berapa kali ulun sampaikan, itu pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Kemudian dosa dihapus dan surga dimudahkan. Dan Nabi bersabda, arti surga dimudahkan, kita baru masuk dalam kubur sudah dikasih cash surganya. Langsung Allah bukakan kubur daripada kubur surga. Nah kita berdoa mudah-mudahan istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin. Kemudian kita akan melanjutkan taklim kita seperti biasa, ya. Kitab Syarah Hadis Jibril sampai kepada hadis Jibril bercerita tentang pertanyaan selanjutnya. Nabi sebelumnya ditanyai tentang Islam, iman, ihsan. Islam dijawab Nabi, ya tentang rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ya kan? Kemudian ditanya Jibril, apa itu iman? Dijawab Nabi, ya rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada hari akhir, ya. Kemudian beriman kepada qadar dan qadarnya yang baik ataupun yang buruk, rukun iman. Nanti kita jelaskan nanti itu terus dijawab Nabi sudah, karena dijelaskan. Kemudian ihsan simpel, seolah-olah engkau beribadah melihat Allah. Kalau kau tak sanggup seperti itu, maka seolah-olah Allah melihat engkau. Maka bila kita mau akhlak bagus satu saja, merasa kamera CCTV Allah non-stop 24 jam. Kami di pesantren tuh sadang sudah diulah dipasang kamera CCTV. Alhamdulillah kada bisa lagi nang duit tuh kurang di di jualan tuh ada lagi. Nah kenapa? Anda diawasi kamera CCTV 24 jam. Nah, ada lagi curang kan? Nah, itu juga Allah Ta'ala senantiasa mengawasi.
maka kelakuan kita akan senantiasa bagus, akhlak kita kalau merasa diawasi. Nah selanjutnya, jadi Nabi bisa terus menjawab. Pertanyaan selanjutnya, Nabi tidak bisa menjawab. Karena seorang guru itu memberi pertanyaan ketika muridnya bisa menjawab semua, harus ada satu soal yang muridnya tak bisa menjawab. Supaya murid ini tetap merasa rendah diri. Kayak guru sekompol ditanya oleh guru sidin, Jai, ya kak, ini apa hukumnya? Dijawab oleh guru sekompol. Jai, ini apa hukumnya? Dijawab. Betul terus, Jai, dalil alfiyah ini. Hawa dijawab. Jurumiyah, hafalan berundur murid. Hawa. Hafalan Quran berundur murid. Hawa. Guru sekompol. Batu ditakuni guru sidin, Jai, berapa jumlah bulu katiak ikam? Aku tahu boy. Nah, berarti ikam masih belum pintar di guru sidin. Nah itu sama Rasulullah jawab dapat. Lalu dikasih pertanyaan, Rasulullah tidak bisa menjawab apa yang memang rahasia Allah, yaitu kapan kiamat. Nah ini selanjutnya nih, kapan kiamat? Ujar Rasulullah, Allah dan apa yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada si penanya. Artinya gurunya itu lebih tahu daripada muridnya. Artinya hanya Allah dan Jibril yang dikasih tahu oleh Allah. Lalu ketika Rasulullah tidak bisa menjawab, ditanya Jibril lagi, kalau begitu kabarkan kepada aku tanda-tanda kiamat. Apa tujuannya tahu tanda-tanda kiamat? Supaya kita bersiap-siap diri atau berbenah-benah diri. Ya kak, kita ini berada di akhir zaman. Nah, kita ini akhir zaman sudah. Kita harus tahu tanda-tanda kiamat. Nabi diberitahu tanda kiamat, tapi kapan terjadi? Nah ini nak ada dan tahunya. Baik. Apa ciri kiamat? Antalidal amatu rabbataha, bahwa budak perempuan akan melahirkan tuannya. Nah, budak perempuan akan melahirkan tuannya. Ulun pernah menyampaikan secara ringkas, akhir zaman nanti banyak peperangan. Siapa Ukraina kabar ya Pak? Ukraina masih berperang kan? Masih lah. Dengar-dengar Malaysia ya Pak Gisa. Tahu lah. Pokoknya kena peperangan bagaimana. Bila sudah terjadi peperangan, itu kena banyak yang menjadi janda. Ya Allah, anak laki meninggal berperang. Kalau sudah menjadi janda, bukan hanya menjadi janda, itu menjadi budak. Babinian itu menjadi budak Pak. Jadi budak kan tawanan perang jadi budak. Akhirnya dia melahirkan. Nah anaknya ini hasil daripada tuannya yang memperbudak dia. Siapa kena yang memerangi kita? Ya kak, misalnya Afrika misalnya, lahir hitam orang dan lain sebagainya. Pokoknya siapa yang, nah itu maksud peperangan demi peperangan kan ada. Itu makna pertama. Makna kedua, sebagian ulama memaknai apa? Bahwa kena perempuan itu melahirkan tuannya apa? Itu melahirkan ya kak anak-anak yang memperbudak mamanya. Nah yang sini pintar sini duduk Ustaz 3 pintar sini tete sini pintar lah pintar sini pintar. Nah kawan Ustaz ya pintar loh kawan Ustaz jalan nih jangan kemana-mana Ustaz pintar siapa mau pintar? Oh Barat. Siapa? Barat kan? Oh Masya Allah. Barat artinya orang yang taat. Duduk sini ya benar. Nah, jadi ya kak
karena banyak toh orang yang empat sini duduk sini. Biar beda kawan lagi, ini kawan Ustaz sudah. Nah, barah ini artinya orang barah di depan sini. Jadi banyak nanti orang-orang yang melahirkan, perempuan yang melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Melahirkan anak yang memperbudak ibunya. Ini yang kali ini. Artinya akhir zaman ciri khasnya tahu lah ya. Banyak anak yang durhaka. Nah, banyak anak durhaka. Dia boleh pintar lah ya. Kalau saat dia ngomongnya. Nah, itu banyak anak durhaka. Makanya coba itu biar lagi halus nang membasuhi Bahira siapa? Mamanya. Basuhi bakami mamanya. Pas sudah ganal kawin berisi anak nang membasuhi anak inya siapa? Ma, cucu Wira basuhi pecah itu. Anak cucu bakami. Ya Allah, dahulu seorang udah lagi halus, kada boleh gitu. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kita, ya lewat Rasulullah, ujar Rasulullah, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, kada berterima kasih kepada manusia, jangan harap dia berterima kasih kepada Allah. Kita mau berterima kasih kepada Allah, bereskan dulu hubungan kamu kepada manusia, terima kasih dulu kepada manusia. Oh, itu bukan jasa beliau, semua kan karena Allah. Itu orang yang pelit saja untuk berterima kasih kepada orang lain. Padahal Nabi memerintahkan berterima kasih kepada manusia. Ya, maka sama saja dia berterima kasih kepada Allah. Allah yang menggerakkan hati manusia. Nah, sekarang saya mau nanya, manusia yang paling besar jasanya dalam kita siapa? Ibu bapak, ya enggak? Terlebih adalah ibu kita. Kenapa? Karena jasa ibu kita, coba biar mama kada gagampangan melahirkan. Ini kita laki yang seberataan, laki yang tahu ulah aja, ya kan? Nang melahirkan siapa? Bebinian. Oh maaf yang binian ini bila sudah tak pembukaan 1 aja, pembukaan 2 aja, ya kak? Nih pacak tutubannya belum lagi mahajan nak. Aduh, jabidan sedikit lagi. Rambutnya kelihatan lagi sedikit. Langsung ditarik siup ya. Salah tarik, lain rambutnya nanti tarik. Kan sama-sama lambat. Dikira ya bayinya keriting. Dikira bayinya keriting tadi. Ya kaos jadi tarik oleh bidan. Sekalinya mbak ditarik, kan keluar bayinya. Sawat siup. Kasihan, kada ingat melarap. Kada ingat dicokol. Jadi dikira kepala bayi. Ya kak, jadi kada gagampangan yang mbah melahirkan tulah amun normal sekalipun dijahit. Bujur. Nah, dijahit. Bakami padi bakami ya. Kada gagampangan. Mama kita dahulu melahirkan kita bujur lah. Manyusu, malah manyusu tuh. Apalagi sudah bergigi. Asal jangan bahasa sengok aja lah. Bergigi. Nyusu, ada kalau bayi itu sudah bergigi ada sedikit, tak ucap mamanya, aduh ya mamanya, ya kan? Kita ke bahari, belum lagi bakami di paha, sampai kalau kan ada bakami yang buat ya, bintar sudah, nah di paha, ayo, kayak apa? Seandainya paha ibu kita terbuat dari kayu, niscaya akan cepat lapuk.
Ujol. Ulun bertakun pian bisa lah. Bak kami di Jamban, tahu lah Jamban lah. Pernah? Jamban, tahu pian Jamban lah. Hah? Di sungai, pinggir sungai, Jamban tahu? Itu kan kayu loh. Kayu. Apa bedanya jamban tuh rancak dipakai binian atau dipakai lakian? Tahunya dari mana lah? Bila jamban tuh lekas jabok, berarti binian tuh rancak pakai. Lekas lapuk itu perempuan loh. Tapi kalau lambat jabok lakian. Kenapa? Kak minta maaf karena bila binian ini bakaminya tuh tak kemana-mana tersebar. Ampias. Kalau lakian kan itu bisa diarahkan. Anak arah mana kan bisa. Itu ya Allah. Nah ini kan ada kegampangan. Nih bila bisi bayi bebinian kayak apa rancak bakaminya, karena binian itu dalam hukum fikih dia itu najisnya tuh najis mutawasitah sudah betul. Lahir sudah mutawasitahnya. Kayak najis orang dewasa. Amun lakian kan kada. Najis mukhaffafah asal jangan belum makan apa-apa dan umurnya belum melebihi 2 tahun. Nah jadi itu ibu kita masya Allah tabarakallah luar biasa. Makanya apa aja kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi bujur dah. Tak harap kembali bangkai sang surya menyinari dunia. Mama itu kan suah. Apa yang beliau kasih minta lagi ke anak. Nah, ini kan ada kegampangan. Sehingga ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Sini pian. Nah, ini memanja. Ridha Allah tergantung ridha ibu bapak. Marahnya Allah tergantung marahnya ibu bapak. Pian hendaklah sukses dunia akhirat. Gampang datangi ibu bapak. Minta restu. Ma, ba, ulun hendak buka usaha, tolong doa. Karena baik bila ulun usahanya nyaman, ulun kajin pian juga karena ulun dari pian anunya. Kayak itu udah kuitan. Ulun kayak itu misalnya ada anak usaha apa? Berizin doa bah. Kepada doa bah, didoakan sidin. Alhamdulillah dasar bujur pian sukses. Bahkan ada orang hendak manipu kita ketahuan. Kabulin duitnya. Ada kegampangan. Pian tahulah karamat kita nih. Kan yang bisi karamat wali loh. Wali Allah Ta'ala bisi karamat keajaiban. Masing-masing punya karamat meskipun bukan wali dengan syarat apa? Bakti kepada ibu. Bakti kepada bapak. Nah jangan sampai kita mempercepat kiamat. Kita wani dua orang tua. Ya kak. Oh juang lopot dikam kayak itu dua kuitan. Kada boleh. Kuitan kayak itu lopot dikam kelakuan kayak itu. Lopot napa aja kena aku tampilin sidin aja. Ini jangan sampai seperti itu durhaka. Dikayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman, ya kan? Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, ujar Allah. Nabi Sulaiman ini kan melihat ajaib-ajaib biasa. Jin beliau perintahkan, angin pun beliau kuasai, ya kan? Nah semuanya itu beliau tahu yang gaib-gaib, yang indah-indah, yang wonderful lah, yang apa luar biasa kejadiannya. Nah itu tahu Nabi Sulaiman. Tapi Allah bilang, wahai Sulaiman, mau nggak aku perlihatkan sesuatu yang tak pernah kau lihat dan luar biasa, kau akan terkejut. Ujar Nabi Sulaiman, ya Allah, saya pengen lihat. Kata Allah Ta'ala, kau datang ke pesisir pantai, tunggu di situ. Nanti di dasar lautan kau akan temukan sesuatu yang luar biasa yang tak pernah kau lihat. Kau akan terkagum-kagum. Akhirnya Nabi Sulaiman ke tepi pantai. Ditunggu, ada naik-naik. Lalu jar Nabi Sulaiman, Ibrit. Karena Nabi Sulaiman menguasai jin. Jin Ibrit nih, komandannya.
Ifrit, periksa ke dasar lautan. Kalau kau ketemu sesuatu, angkat ke atas, ke dasar lautan. Oh, ke dalam. Tiba-tiba muncul Ifrit. Wahai Nabiullah Sulaiman, saya tak ketemu apa-apa. Kau menyelam lagi 2 kali lipat, menyelam lagi. Naik lagi, ada enggak? Enggak ada, wahai Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kau nyelam lagi 3 kali lipat, nyelam lagi 3 kali lipat. Naik ke atas, ketemu, enggak ketemu, wahai Nabi Sulaiman. Kau nyelam lagi, kata Nabi Sulaiman, 4 kali lipat. Maaf bos, kalau saya 4 kali lipat mati. Mati saya bos. Saya tak sanggup bos. Cukup di situ saja bos. Ifrit jin tak sanggup. Akhirnya kata Allah, tak usah kau menyelam. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini kita. Nah, duduk sini. Pikannya. Putar benar. Nah. Oke, bisa. Ini magnet bukan nenek. Bila berdua, nah ya nih Pak. Ini di sini ya. Mintalah, baik kok nggak usah. Ini di rumah alim. Nah, jadi biar Allah Ta'ala keluarkan dari dasar lautan. Sekalinya keluar kubah. No, kubah. Bawa kubah kayak ini. Kayak masjid. No, tapi kan gandal benar. Ya kurang lebih kayak inilah. No, keluar di permukaan laut. Anehnya pianna kada balawang. Tapi kada tambus banyu. Umum aja Nabi Sulaiman apa ngene? Balawang kada, tapi kada tambus banyu. Andaknya di bawah laut. Kemudian perhiasannya bertatah intan macam-macam. Yang Nabi Sulaiman tuh kaya, tak pernah punya permata seperti itu. Yang Nabi Sulaiman ini. Lalu Nabi Sulaiman masuk. Sekalinya Nabi Sulaiman lebih terkejut. Ternyata di bangunan itu ada seorang pemuda. Masih pemuda. Anum. Lalu ujar Nabi Sulaiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujar Nabi Sulaiman, ikam siapa? Pian pang siapa aja? Saya Nabiullah Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim mana katanya? Kamu siapa? Saya ini berada di zaman Nabi Ibrahim. Loh, kenapa kamu berada di sini? Nabi Ibrahim sudah 1400 tahun yang lalu. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Kata Nabi Sulaiman. Lalu dia cerita, saya dikasih hadiah oleh Allah karena saya memelihara, ya bahasa Banjarnya menggaduh, merawat ibu bapak saya yang sudah tua. Ibu saya orangnya buta, bapak saya orangnya lumpuh. Dua-duanya saya rawat, saya kasih makan, saya suapin, saya bersihkan badannya, saya berbakti. Saya berbakti kepada ibu bapak saya. Nah, jadi ini semua apa-apa keperluan ibu bapaknya dilayaninya, masya Allah, tabarakallah. Buta. Lalu biar mamanya ini meninggal. Pas meninggal berdoa mamanya. Napa mamanya? Ya Allah, berikan anak ulun rezeki nang uang lain kada bisi. Dan panjangkan umurnya. Meninggal mamanya. Kemudian kada lawas abahnya meninggal. Abahnya ini saking senangnya dua anaknya berdoa, ya Allah, selamatkan iman anak saya. Selamatkan dan jaga dia jangan sampai disentuh dan diganggu oleh syaitan manapun, iblis manapun, setan tak bisa mengganggu anak saya. Lalu Allah kasih saya rumah ini, tempat ini. Lalu Allah letakkan saya di dasar lautan yang jin manapun tak bisa menyentuh saya. Ya, yang Ifrit tadi. Aku juga Ifrit, namun masuk lagi mati. Dan dikasih Allah rezekinya, umurnya panjang, tapi anehnya kada berubah. Masih pemuda. Dikasih rezeki, kamu dikasih rezeki apa?
saya makan ini burung yang datang membawa setiap hari makanan dari surga, yang makanan ini tak pernah ada, pokoknya enaknya luar biasa. Dan burung ini kawan masuk ke dasar lautan. Allahu Akbar. Lalu jar Nabi Sulaiman, berarti ikam 1400 tahun sudah di sini. Kayak pajar Nabi Sulaiman, ikam hendak tetap di sini kah? Atau kudoakan kepada Allah supaya ikam bisa balik ke kampung? Ujarnya, ulun doakan kau balik ke kampung gitu. Anak balik ke kampung, ya Allah. Nah, pas inya balik ke kampung tuh ada lawas meninggal dunia, langsung masuk surga. Nah, ini luar biasa, bakaramat aja kita. Tapi sebaliknya apa? Bila kita durhaka kepada ibu bapak, jamin biar. Sahabat Nabi itu ahli ibadah, namanya siapa ya? Alqamah. Ayo. Ahli ibadah luar biasa sahabat Nabi. Tapi ketika mau meninggal dunia, kada kawa berucap la ilaha illallah. Jangankan jadi meninggal kada, hidup kada, sakaratul maut kada meninggal. Nah, ujar Nabi ini, sahabat ini orang baik. Tapi kenapa terhalang dia daripada meninggal dunia dalam keadaan nyaman, kemudian tidak bisa bersyahadat, tapi masih hidup sakaratul maut. Ini pasti ada masalah, kata Rasulullah. Setelah ditelusuri, masalahnya dengan siapa? Kamu dengan siapa masalahnya? Sekalinya dengan ibunya. Ditakuni ibunya Alqamah, mana ibunya Alqamah? Dipanggil. Bu, ini anak piang lagi sakaratul maut, susah bu. Ada salah nggak dengan ibu? Ada ya Rasulullah. Salah anak ibu apa? Dia pernah beli baju 2, satu untuk istrinya, satu untuk saya. Ternyata Alqamah ini nungkar baju, jadi mahadiahi mama lawan mahadiahi bini. Cuman bajunya kapahoro. Nang hajin mama kan seleranya ya kayak apa, baju nini itu kayak panang baju nini kebaya apa itu? Ya jenis baju nini orang tua lah. Kalau baju istri kan yang agak muda masih galanya lah. Jadi tajulung kabini baju nini. Nini langsung apa? Bini langsung kacak pinggang. Ini apa? Pian mahina ulun kah? Ulun pian sambat tuha kah? Napa jangan mah? Oh minta maaf, tak salah. Ini ampun mama ulun, ampun mamaku. Berarti ampun ikam tajulung ka mama. Tapi sudah di wadah mama nih. Karena mengambil akad. Ada kuitan tadi mamanya tadi nambah membuka baju anak muda. Inya uang tuha nih julungi baju anak muda senang. Ulun bisi abah yang ditukarakan. Ulun piandak muka apa abah pilih baju. Mamilih sidin baju, pakai sidin. Selesai. Lalu ulun ke baju juga. Baju nih ulun pakai. Sakanya mati ulun pakai. Bagus ini nakai aja. Baju itu baju kita umuran kita lah. Balang kan. Bagus ini nakai aja. Pada sini dia milih orang balang Tuhan itu. Bagus ini nakai aja. Uang tua itu. Ulun pacul baju ulun. Nabah biar. Ulun kan suruh nolak bila abah ulun ketujuh. Pokoknya nang hanya atau bisa juga sini nang baju nang lawas tuh ketujuh juga. Ini nyaman nakai aja. Apa dipakai di awak ini nyaman ya dulu. Ternyata biar datang Alqamah. Oh, mama sini sudah berbaju nih. Ya Allah, kayak pemuda aneh, kayak ABG nih. Sekalinya jalan Alqamah, ma minta maaf ma. Itu baju bini ulun, baju pian gini. Lalu pas melihat baju suram, lalu membanding. Ruang Tuhan ini kan pahamnya bila ketujuh udah ya dah. Lalu sakit hati. Ulun sakit hati ya Rasulullah. Inya mau tambahkan bininya pada ulun. Ujar Rasulullah, apa karena ini anak pian kasihan lah. Kada. Udah ulun. Ini apakah itu ulun? Ulun melahirkan inya ini. Kada tahu dibalas jasa. Ya Rasulullah, apa nih mati kada hidup kada.
Kada poho di dapurnya. Jalu ya Rasulullah. Sahabat yang lain, kumpulkan kayu bakar. Kita bakar aja sudah Alkamah supaya mati saja. Nabi pura-pura aja. Diambil api, melihat yang namanya orang tua melihat anak-anak dibakar, tetap kada purun. Ya Rasulullah, jangan dibakar. Tinggi demi Allah. Ulun ridho dua anak ulun. Alkamah, mama ridho mereka. Mama ridho. Alkamah langsung ucap la ilaha illallah, meninggal langsung surga Alkamah. Kada gagampangan. Ya kan? Ayo. Ini luar biasa, ya. Makanya ditanya, Pak, kita Pak Ai bila mulai lagi halus lah sampai kawin itu tetap mama nomor satu, tetap bakti dua mama, tetap bakti dua mama. Tapi kalau babinian kawin tuh ada lagi dua mamanya, pindah ke siapa? Lakinya. Surganya ke laki. Kalau kita lelakian, tetap surga kita di mana? Mama. Makanya kita bawa mama. Ulun bini ulun tuh, kadu-duanya kada protes bini ulun. Kadu-duanya jangan. Nggih bujuk, ulun dua minta maaf lah, bini ulun dua. Kadu-duanya kada protes. Abah ulun anak di mana? Jauh kada boleh anak. Kalau mama ulun meninggal sudah. Meninggal sudah mama ulun. Mulai bini ulun yang permulaan itu mama ulun yang pertama kada berhadiri meninggal. Nah jadi kayak apakah abah ulun tuh biar kada protes. Kenapa? Karena nomor satu duit kin. Ulun bayi bismillah duit. Membari abah tuh udah dapat bini bismillah. Bahkan banyak pada bini bahasanya kadoan sahib bini ulun. Kenapa? Nih surga. Tapi ikam julun surganya di laki. Makanya kan ada kisah nang bebinian nih mutiah, ya kan, perempuan yang taat nih kepada suaminya. Suaminya tolak berbulan-bulan ya Allah begawi. Jar pesan suaminya, dek, yang jar kita, aku tulak merantau yang lah, kan begana di rumah aja lah, jaga rumah kita lah, jangan kemana-mana dek lah. Nah, kita kan yang lah, jadi jar nang bini inggih kan. Ditutup lawang pada keluar lagi nya. Lawas tuh berbulan-bulan orang Arab bahari merantau kada nang satu matpang, tulaknya pakai unta. Lalu pian mengatuk ke rumah. Assalamualaikum jar. Ujar nang di luar tuh ditihi sekalinya kakaknya sini bebinian nih. Ya kalau ding jangan yang ading kan, ding ya kakaknya kakak kan dong. Mama garing. Elangi mama mengiau nama ikam. Minta maaf kakak, ulun kada diberiakan laki ulun keluar. Napa ikam nih? Mama utamakan. Kada, ya Rasulullah utamakan laki. Ulun pindahnya ke laki bang sudah. Buling kakak nih. Kada lawas datang pula. Ding, mama meninggal. Mama bermamai menyumpah gue ikam. Dasar anak durhaka, kuitan garing kada dielangi. Orang tua sakit tidak dijenguk. Oh disumpahi macam-macam. Nah sekarang kau minta maaf dengan jenazah ibu. Minta maaf kak, suami saya tidak ngizinin. Oh kalau begitu saya laporkan ke Rasulullah. Silahkan kak, saya tak berani keluar. Kakaknya tadi datangi Rasulullah, diceritakan ini adik saya ini ibunya sakit, ibu kami sakit nggak dijenguk, padahal permintaan terakhir supaya dijenguk sampai sebelum meninggal ini menyumpah-nyumpah, ini ya Rasulullah dianggap anak durhaka ini tentu ini adik saya ini anak durhaka kan ya Rasulullah. Kata Rasulullah tidak. Meskipun ibumu marah-marah sama adikmu tadi yang nggak mau keluar karena perintah suaminya, tahu nggak? Ibumu sebelum meninggal sakit hati. Ketika meninggal, aku melihat ibumu berada di surga. Kenapa? Berkat dia punya anak yang taat sama suaminya. Ternyata seorang istri nih, bakti sama suami,
meskipun istri orang tuanya itu minta diutamakan daripada suaminya, lalu sakit hati karena si anak ini memilih suaminya, sesakit hati apapun itu akan menjadi kegembiraan. Kenapa? Karena bila meninggal itu langsung dapat surga. Kenapa? Karena berkat punya anak perempuan yang bakti sama suami. Nah seperti itu. Makanya pian bila bisi anak perempuan ada, bisa anak perempuan ada yang sudah kawin. Nah anak pian itu dukung inya bakti sama suaminya. Jadilah kulkas, jangan kompor gas. Ada pian kuitan nang kompor gas. Jadi datang anak binian, bang, ulun baik minta cerai aja, karena sanggup gue lagi ulun tuh. Bisa dikit mau mama ya, ulun gak sesinggung baik. Jadi jar abahnya lawan mamanya. Makanya semalam ikam dua kalau anak kawin dongin toh. Aku nyuruh ikam kawin dua bos siapa? Bos batu apa semalam? Bos batu apa? Batu bata, lain batu bara. Akhirnya apa ikam masalah ekonomi. Ya udah dah cerai aja sudah, ada lagi ikam tuh. Aduh sayang abah cerayakan, cerai aja. Ini orang tua yang tidak paham. Semestinya orang tua, boleh jangan minta cerai aras berbaganda anak kaya. Babinian bila minta cerai anak kaya Nabi kada awam mancium bau surga anak kaya. Bila alasan ikam kada tepat. Kada apa nak kaya masalahnya apa? Tuh laki ulun tuh bagawi kada tapi Nah, abah nang bantu yakan. Abah ulun gitu biar kakak ulun tuh dahulu nang laki tuh kada gawian serabutan gara-gara ekonomi. Jadi bila tak lahi abah njulungi duit, nah modalakan usaha berjualan apa ikam KFC, jualan KFC nang bergerobak tuh. Dua lagi bini, habis tuh bangkot biar KFC-nya kami makan di rumah, bakal lagi pulang karena julungi abah kendaraan. Nah kendaraan, ada harapan, ada sugih maka boleh tuh menjulungi menginjami kendaraan. Nah kendaraan berjual iwak. Nah sampai wayah ini, ya nang ulun suruh adik ulun nang sukses pedagang pecah belah tau. Jur, ulun suruh adik ulun, tuh kakak tuh nak kasihan lakinya, gawiakan di sini. Ikam kena naik dua, ikam kena usaha ikam benaik. Pecah belah, wah ini ganal pecah belahnya menggawiakan kakak. Wah ini kakak ulun kabula rumah, alhamdulillah baik sudah bagus. Nah itu orang tua, amun orang tua kompor gas, nah ya tuh dah gas ketemu gas meledak, ya kan? Nah jadi mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Intinya apa ya? Akhir zaman banyak orang yang wani dengan orang tua. Itu ciri kiamat. Yuk kita perlambat kiamat ya Allah. Dengan apa? Jangan lagi kita durhaka kepada ibu bapak, ajarkan anak kita kebaikan juga. Nah ini saja banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Apabila dalam salah kata atau salah ucap, banyak-banyak minta ampun lah, minta maaf, minta halal, minta ridho. Ada nawajakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami'i ta'al ibadah. Allahumma ahyina bil iman tawfana ma'al iman wa ahsyurna fi sibati iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Pada namanya kum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sembahyang isya.